Masukin dalam kuburnya. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir. Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, "Stop. Hadza min ashabina." Ini mayit nih, sahabat saya. Tuh malaikat mundur, marhaba, marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali bertemu dengan saya Suntali Juwo, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bicara tentang oknum-oknum habaib ini memang kadang berlebihan ya guys, sangat-sangat berlebihan. Apalagi ketika menyampaikan kisah-kisah khurafat mereka yang mereka sebut sebagai karomah para wali, super luar biasa, sampai melebihi mukjizat para nabi, para rasul, melebihi kemuliaan para sahabat nabi, yang jelas dijamin masuk surga. Kemudian juga mengungguli para imam-imam mazhab, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mereka jelas ilmunya sampai detik ini bisa dinikmati umat ya guys. Kemudian tidak aneh lagi bagi karangan mereka, bagi Habib-Habib ini sangat mengagung-agungkan atau sangat mempercayai yang namanya mimpi ya guys. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini ya, terkait masalah mimpi. Diceritakan bahwa ada salah seorang yang meninggal dunia. Jadi di dalam mimpinya itu seolah-olah dia meninggal dunia. Kemudian didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, dan ketika ditanya tentang pertanyaan kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia bingung, katanya mau jawab apa. Kemudian seketika itu datanglah ruhnya Abdullah Al-Haddad, salah seorang habaib yang dia sangat cintai. Kemudian katanya Habib Abdullah Al-Haddad ini mengusir malaikat Munkar Nakir dan tidak jadi bertanya kepada si mayat tersebut. Ini subhanallah ya guys. Ini bentuk pengingkaran terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih terkait dengan adanya pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kemudian adanya siksa kubur. Coba teman-teman bandingkan sekarang dengan dalil ini ya. Rasulullah bersabda, apabila seorang mayit dimasukkan ke dalam kuburan yang kemudian sudah berlalu, orang-orang yang mengantarkan jenazahnya kemudian akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kemudian ketika orang tersebut mampu menjawab pertanyaan Munkar Nakir, maka dia akan selamat dari azab kubur, meskipun tetap melalui penyempitan kubur. Kemudian ketika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan kubur dari malaikat Munkar Nakir,
Maka di situ disempitkan kuburannya. Kemudian dihancurkan seluruh tulang belulangnya. Ini yang akan terjadi ketika seorang mayat tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Lalu orang ini begitu mudahnya, yaitu mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad mengusir malaikat mungkar nakir. Subhanallah. Teman-teman, mari perhatikan ya. Rasulullah bersabda terkait dengan penyempitan kubur, kemudian di situ menyebutkan yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah bersabda, seandainya ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka ketahuilah bahwa Sa'ad bin Mu'az lah yang akan selamat dari himpitan kubur. Kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti itu? Karena dalam riwayat lain Rasulullah bersabda bahwa ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka arasnya Allah Azza wa Jalla itu bergetar, guys. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'az. Akan tetapi beliau juga mendapatkan himpitan kubur ya teman-teman ya. Meskipun beliau bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Akan tetapi ada penjelasan dari para ulama, himpitan kubur bagi orang-orang beriman, orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga, itu hanya himpitan sesaat saja. Setelah itu mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus di dalam kuburannya. Sebaliknya, teman-teman ya, orang yang mendapatkan himpitan kubur dikarenakan tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka ketahuilah bayi-bayi yang baru meninggal dunia itulah yang akan selamat dari himpitan kubur. Artinya teman-teman ya, kalau Sa'ad bin Mu'az saja tidak selamat dari himpitan kubur, kalau bayi saja yang meninggal tanpa membawa dosa tetap mengalami himpitan kubur, apalagi manusia-manusia seperti model kita ini ya guys. Lalu dengan begitu mudahnya membuat kisah-kisah palsu, kisah-kisah khurafat mengatakan rohnya Habib Abdullah Al-Haddad mengusir malaikat. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.